Kembali bersama kami di AIS Today pemirsa, ini ada seorang kreator konten pemirsa di Bogor mendapati paket berisikan kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror ini kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumahnya. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut, paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya, konten kreator dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian. Akhirnya kita pulang, dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya, tapi ini mah paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue hubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan daging babi cukup besar, akhirnya cek, dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini, Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi. Puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ini para pelaku terlibat aksi anarki melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak maafkan anak kalian. Maafkan. Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif, yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Del Pedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Ya, tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil dari Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim advokasi untuk demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro, di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami, dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respons berarti dari Polda Metro? Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR
diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Delpedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan. Pemirsa, penyanyi Agnes Mo turut menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Iya, melalui unggahan pemirsa di akun Instagram pribadinya, ia membagikan video dirinya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Lihat Ibu Pertiwi. Penyanyi Agnes Mo tidak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya melihat banyaknya kerusuhan di Indonesia. Lewat media sosialnya, Agnes mengungkapkan perasaan hatinya dengan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Tanah Airku. Suaranya yang lirih seolah menggambarkan dan mewakili kegelisahannya sebagai anak bangsa yang merindukan kedamaian. Dalam keterangan videonya, Agnes mengungkapkan jika Indonesia merupakan rumah yang tak pernah ia lupakan. Meskipun saat ini ia tengah berkarir panggung internasional dan tinggal di Amerika. Lagu ini ia persembahkan sebagai doa agar masyarakat Indonesia bersatu dan para pemimpin bersatu untuk mendengarkan suara rakyat. Dari Toronto, Agnes juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk saling menjaga di tengah kondisi saat ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar bermain domino viral di media sosial. Ya, terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino, Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyebut aktivitas bermain domino merupakan bagian dari budaya Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, saat harga beras naik di sejumlah wilayah, warga rela mengantri panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ya, informasi selengkapnya usai jeda.